Mengenal SAS, pasukan bayaran Inggris di Ukraina pernah dipermalukan pasukan TNI. Setelah 2 bulan lamanya berperang di Ukraina, Rusia tidak berhenti melakukan serangan ke negara tersebut. Pasukan Rusia kini tengah fokus melakukan serangan ke wilayah timur Ukraina. Dalam perkembangan terakhir, Rusia tampaknya berhasil menguasai daerah itu setelah menggempurnya selama berhari-hari. Kini Rusia mengarahkan fokus serangannya ke wilayah selatan Ukraina untuk memperluas cengkeramannya. Di tengah perang yang berkecamuk tersebut, muncul rumor bahwa ada campur tangan tentara bayaran Inggris dalam konflik tersebut. Mengutip Mirror.co.uk, Rusia memperingatkan tentara bayaran Inggris bahwa mereka menghadapi kematian jika mereka tetap berada di Ukraina melawan pasukan Vladimir Putin. Peringatan itu dibuat dalam video mengerekam di media sosial ketika Moskow mengumumkan akan meluncurkan penyelidikan resmi atas dugaan peran SAS Inggris di lapangan di Lviv. Komite investigasi terlihat mirip dengan FBI yang bertanggung jawab atas kasus kriminal besar akan memeriksa klaim bahwa ahli sabotase Inggris ada di lapangan. Klaim itu muncul setelah penangkapan warga Inggris Sean Pinner 48 tahun dan Aidan Aslin 28 tahun oleh pasukan Moskow setelah mereka tertangkap berpihak pada Kiev di Donbas. Tetapi sebuah video baru yang diposting di saluran media sosial Rusia Patriotik memperingatkan kawan-kawan dari kedua orang Inggris bahwa nasib mereka akan ada di tangan para pemenang. Perang bukanlah serial TV atau permainan komputer, semuanya nyata di sini. Kini disebut menyusup dalam peperangan Rusia dan Ukraina. Dahulu, rupanya pasukan SAS Inggris pernah dipermalukan ketika menghadapi perlawanan Indonesia di hutan Kalimantan. Itu terjadi ketika Indonesia terlibat konfrontasi dengan Malaysia, sementara SAS Inggris bertempur membela negeri jiran. Sebuah serangan tiba-tiba dilakukan Kopassus, membuat pasukan SAS Inggris terkejut dan tidak bisa banyak berkutik. Misi itu dijalankan Kopassus di malam hari dan di bawah guyuran hujan. Dengan serangan itu Kopassus menewaskan seorang anggota SAS yang menjadikannya tentara ASEAN pertama yang berhasil menghabisi prajurit SAS. Karena keberhasilannya itu mereka pun diberi hadiah pemotongan masa tugas, diberi kehormatan berbaris di depan Presiden Soekarno pada upacara peringatan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1965. Melansir Tribun Jatim, kisah Kopassus bertempur dengan pasukan SAS Inggris menjadi satu di antara kisah heroik saat operasi Dwi Kora dalam konfrontasi melawan Malaysia. Satu di antara pertempuran berdarah antara Kopassus dan pasukan elit kerajaan Inggris tersebut terjadi di desa Mapu, Longbawan, perbatasan Kalimantan Barat dan Sabah, Malaysia. Pertempuran terjadi pada bulan April tahun 1965. TNI yang gerah dengan penyusupan yang dilakukan pasukan Inggris ke wilayah Indonesia mengirimkan pasukan elit Kopassus ke wilayah tersebut. Saat itu Batalion 2 RPKAD baru saja terbentuk. Batalion baru itu dikirim ke Kalimantan Barat perbatasan dengan Malaysia tersebut untuk melakukan misi khusus menghancurkan pos musuh. Pasukan elit TNI AD ditempatkan di Balai Karang. Pos tersebut merupakan pos terdepan TNI yang berhadapan-hadapan dengan wilayah Malaysia. Di depan mereka hanya sekitar 1 km terdapat pos terdepan tentara Inggris, yaitu di desa Mapu. Pos terdepan yang berbatasan dengan wilayah Indonesia itu dijaga oleh satu kompi British paratrooper dan beberapa orang SAS. Pos ini merupakan target operasi dari pasukan khusus yang dikirimkan TNI. Menyerang pos tersebut menjadi prioritas dan misi khusus Batalion RPKAD. Tentu saja bakal merugikan pihak lawan. Sebelum melakukan serangan, para prajurit Kopassus menyiapkan rencana dan strategi yang akan dijalankan. Setelah sebulan mempersiapkan penyerangan, tiba waktunya pada 25 April 1965 gladi bersih dilakukan. Kopassus telah menyiapkan 3 kompi pasukan untuk menjalankan misi tersebut. 3 kompi tersebut telah bersiap di pos Balai Karangan. Saat hari yang ditentukan, Komandan Batalion Mayor Srita Migen memutuskan hanya kompi B Ben Hur yang akan melakukan penyerangan. Sementara 2 kompi lainnya tetap berada di wilayah Indonesia untuk berjaga-jaga bila terjadi sesuatu.
Dalam penyerangan itu, Kompi B diharuskan membawa persenjataan lengkap. Selesai melakukan persiapan, tim Kompi B mulai menuju sasaran. Mereka bergerak secara senyap melintasi perbatasan antara Indonesia dan Malaysia selepas maghrib. Perjalanan dilakukan dengan sangat hati-hati. Saking hati-hatinya mereka baru sampai lokasi target operasi pada pukul 2 dini hari. Tiba di tempat sasaran, pasukan segera mengatur posisi seperti strategi yang telah disusun dan dilatih sebelumnya. Satu-satunya cara untuk merebut pos pasukan Inggris adalah dengan merangsek masuk ke dalam perimeter tersebut, bertarung jarak dekat, karena dari luar bakal percuma. Pasalnya pos ini memiliki perlindungan yang kuat. Namun sepertinya rencana serangan tersebut diuntungkan dengan kondisi cuaca, di mana hujan deras turun mengguyur wilayah pos Mapu yang suaranya menyamarkan langkah kaki dan gerakan puluhan prajurit komando RPKAD. Koop Baret Merah mengepung pos Mapu dari 3 arah. Tim pun dipecah menjadi 3 kelompok. Pada jam 4.30 saat yang dinanti tiba, peleton tengah membuka serangan dengan menembakkan senapan mesin Bren ke posisi pertahanan musuh. Segera setelah itu 2 peleton lainnya merangsek masuk dari kedua arah. Serangan tiba-tiba membuat musuh kaget. Belum reda kekagetan para tentara Inggris yang tidak menduga mereka kembali dikejutkan dengan puluhan prajurit RPKAD yang dengan gagah berani masuk menerjang ke dalam pos. Malam itu satu di antara pasukan terbaik di dunia tidak menduga bakal mendapat serangan jarak dekat dari tentara Baret Merah Kopassus. Malam itu jumlah pasukan yang ada di pos hanya sekitar 34 orang. Prajurit lain tengah berpatroli. Pertempuran itu menjadi salah satu bukti ketangguhan pasukan Kopassus, sekaligus menunjukkan bahwa pasukan Indonesia mampu menghadapi pasukan elit Inggris yang begitu terkenal kekuatannya. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Indonesia berhasil menewaskan beberapa tentara Inggris, melukai sebagian besar lainnya. Tentara Inggris yang tersisa hanya bisa bertahan sampai peluru terakhir mereka habis karena mereka telah terkepung. Pertempuran sendiri berakhir saat matahari mulai meninggi. Prajurit RPKAD yang sudah menguasai sepenuhnya pos Mapu segera menyingkir karena mereka mengetahui pasukan Inggris yang berpatroli sudah kembali beserta bala bantuan Inggris yang diturunkan dari helikopter. Sekembali di pos Balekarangan, Kompi B disambut dengan sukacita oleh rekan-rekannya.